Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia periode 2023 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Senin dan Januari 2023. Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan meskipun pada tahun 2023 dunia akan dihadapkan dengan gejolak perekonomian global. Meski begitu, Presiden optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dapat tumbuh di atas 5%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia periode 2023 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Senin 2 Januari 2023. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2022 indeks harga saham gabungan mampu tumbuh positif mengalami kenaikan 4,1% dibandingkan dengan bursa di negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Presiden juga mengungkapkan kegembiraannya karena saat ini 55% investor di Bursa Efek Indonesia adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70% lainnya di bawah 40 tahun dengan tingkat pertumbuhan saham pada tahun 2022 tumbuh 15% hingga mencapai 9.499 triliun rupiah. Meskipun pada tahun 2023 dunia akan dihadapkan dengan gejolak perekonomian global, Presiden optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dapat tumbuh di atas 5%. Prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, optimisme tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022 utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Presiden Joko Widodo pagi ini melakukan tinjauan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada agendanya kali ini, Presiden langsung bertemu dan berbincang kepada pedagang serta masyarakat. Di kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan semangat kepada para pedagang untuk optimis dalam mencapai omset tahun 2023, seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kunjungan Presiden ini dalam rangka memberikan semangat kepada para pedagang yang tentunya bergerak dalam sektor real agar lebih optimis dalam mencapai omset pada tahun 2023. Presiden berharap dengan dicabutnya kebijakan PPKM, omset pedagang akan semakin membaik. Terlebih, Pasar Tanah Abang ini merupakan pasar produksi bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Presiden tidak hanya meminta optimisme kepada pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang saja, namun juga beberapa pasar pusat lainnya yang ada di seluruh Indonesia, seperti Pasar 16 Ilir di Palembang, Pasar Terong di Makassar, Pasar Beringharjo di Jogja, Pasar Turi di Surabaya, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Baru di Bandung. Presiden berharap pada tahun 2023 ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5%. Lebih lanjut, Presiden menyebutkan pada tahun 2022 lalu merupakan tahun turbulensi, sedangkan tahun 2023 adalah tahun ujian. Dan apabila masyarakat dapat dengan mudah melewati tantangan tersebut, maka di tahun 2024 ekonomi Indonesia akan lebih baik. Di tahun 2023 ini ada optimisme karena PPKM sudah dicabut. Tidak hanya pasar Tanah Abang saja, tapi juga Pasar 16 Ilir di Palembang, Pasar Terong di Makassar, Pasar Beringharjo di Jogja, Pasar Turi di Surabaya, Pasar Johar di Semarang, Pasar Baru di Bandung, Pasar Gede Bage di Bandung.
semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut, dan tadi saya bertanya ke beberapa pedagang juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omsetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022. Informasi lainnya pemirsa, berbekal kinerja impresif di sepanjang tahun 2022, perekonomian Indonesia bersiap menyongsong tahun 2023, diiringi dengan sikap waspada, optimis, dan antisipatif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perekonomian Indonesia terus tumbuh impresif. Memasuki tahun baru 2023, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus optimistis menata perekonomian, namun harus dibarengi dengan sikap waspada dan antisipatif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, di tengah tantangan dan ketidakpastian global, Indonesia masih menyimpan harapan karena perekonomian Indonesia tumbuh impresif di akhir 2022. Selain itu, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh impresif di tahun 2022. Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional membangun rasa percaya diri kita. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diberikan kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat dan komitmen bersama di tahun 2023, tetap optimis, waspada, dan antisipatif. Selamat Tahun Baru 2023. Pemirsa, seiring dengan dicabutnya status PPKM di Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk mencabut aturan Perda dan Perkada terkait pemberian saksi saat kerumunan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dicabutnya pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat. Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pencabutan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi. Meski demikian, pemberhentian PPKM tidak menandakan pandemi COVID-19 telah usai. Pernyataan pandemi selesai hanya diumumkan secara resmi oleh World Health Organization. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, kebijakan PPKM sudah tidak diberlakukan namun tetap harus waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, terkait sanksi kerumunan saat PPKM akan tetap diberlakukan. Sanksi saat PPKM dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar aturan soal batas maksimal kegiatan. Ini nanti implikasinya adalah pada perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di mana dengan adanya inmen terdahulu, daerah kita minta untuk membuat perda, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh, dan bahkan ada sanksinya, baik sanksi denda maupun sanksi yang lain, administrasi, penutupan tempat kerja dan lain-lain ya, tempat hiburan misalnya. Jadi tidak lagi diberikan sanksi ketika kemudian kerumunan itu jumlahnya dulu kan dibatasi 50%, 25%, 70%. Nah itu peraturan itu tidak ada lagi dengan adanya PPKM ini. Di kesempatan lainnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah tak akan lagi mewajibkan masyarakat untuk tes swab PCR maupun antigen. Namun Menkes berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan tes PCR dan antigen secara mandiri ketika mengalami gejala untuk mencegah penularan. Pemerintah resmi memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada Jumat 30 Desember 2022. Pencabutan kebijakan PPKM tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian panjang dan memperhatikan situasi pandemi di tanah air. Berdasarkan data per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Positivity rate mingguan 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit 4,79% dan angka kematian 2,39%. Dari hasil tersebut tercermin situasi pandemi COVID-19 di tanah air yang semakin membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah juga tidak lagi mewajibkan masyarakat untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen.
Namun, ia berharap masyarakat tetap sadar pentingnya tes PCR dan antigen secara mandiri ketika mengalami gejala untuk mencegah penularan. Tes PCR, antigen, apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya gini, tidak akan menjadi suatu yang diwajibkan atau disuruh oleh pemerintah, tapi kita mengharapkan itu menjadi kesadaran masyarakat. Kalau udah kerasa nih kayaknya sakit nih, COVID nih, ya tes sendiri. Dan tes itu available. Dan kalau nanti positif, karena tahu ini menular ya harusnya isolasi mandiri tanpa diberitahu atau tanpa dipaksa oleh pemerintah. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.